teman-teman. Di video kali ini gue gak bakal main game dulu. Di video kali ini gue bakal sedikit berbagi ilmu gue sedikit ini tentang rendering. Karena dari beberapa teman-teman itu nyaranin gue banget buat bikin konten rendering gitu. Jangan di Instagram doang gitu katanya. Bikin konten dong di YouTube gitu kan. So, ini videonya guys. Let's go. Hello guys, welcome back to my channel. Halo teman-teman, balik lagi ke channel gue Minik. Di sini gue pakai sampel desain gue nggak pakai desain orang lain karena kebetulan ini desain SMP, bikin gedung SMP gitu, redesign di Studio 4 Arsitektur UGM gue. Nggak terlalu bagus sih, tapi jangan dilihat bagus-bagus enggaknya. Tapi gue pengen sedikit berbagi aja gimana caranya gue bisa render cepet, tapi hasilnya agak masih bisa dipertimbangkan gitu. Ya, hal pertama yang gue tentuin itu adalah color atau warna dari bangunan gue atau dari desain gue. Jadi di sini yang pengen gue tampilin adalah kecerahan gitu. Desain ini desain untuk yang cerah gitu. Jadi di sini gue bermain warna putih dan bermain warna krem. Dari itu warna putih ke hitam dan krem muda sampai krem tua gitu. Gue bermain itu dan tambahannya adalah warna hijau dari suasana yang gue bikin nanti. Jadi yang hal pertama yang paling penting itu adalah colornya. Jadi warnanya itu harus matching gitu. Jadi supaya desain kalian tuh enak untuk dilihat. Pertama itu menurut gue loh ya. Yang kedua adalah suasana. Nah, di sini gue pertama kali yang gue mainin adalah tentang tumbuhan-tumbuhannya. Terus tumbuhan-tumbuhan pun ada dua lagi gue bagi. Itu yang pertama dari tumbuhan liar dan ada tumbuhan-tumbuhan yang gue udah tentuin sendiri. Ini dalam bangunannya, yang liarnya di luar. Terus pendapat gue tentang kalau misalnya kita bikin tumbuhan-tumbuhan yang di luar, itu yang pertama adalah ketika kita mainin tumbuhan-tumbuhan yang di luar ini, jangan sampai satu tumbuhan itu kita bikin rame gitu. Rame boleh, tapi jangan sampai jadi monoton gitu. Caranya gimana sih Gum? Pertama kalian bisa mainin besar kecilnya, ketinggian rendahnya. Terus yang kedua itu kalian bisa mainin juga di sini. Oke, gue mainin dominan dari satu tumbuhan gitu. Tapi tidak terlihat monoton karena apa? Karena di sini gue bikin ada tumbuhan mati bagian ini, terus ada tumbuhan yang jarang-jarang daunnya, ada yang lebat daunnya, terus ada yang tinggi. Menurut gue ini satu kombinasi yang baik ketika lo pengen ngerender gitu. Jadi kombinasi itu penting banget. Kayak dari warna juga kan sebenarnya itu kombinasi ya. Dan tumbuhan-tumbuhan dalam nih contohnya. Tumbuhan dalam gue bikin sama karena ini ada konsepnya. Gue ada satu konsep, nggak mungkin gue jelasin di sini. Terus yang penting kalian bermain itu ada kombinasinya gitu. Terus misalnya ada daun-daun pinggiran-pinggirannya dari side gue itu gue bikin ada penghalangnya. Itu juga satu suasana juga yang bisa kalian tampilin. Terus gue bermain adanya transportasi itu penting. Kenapa? Karena di situ supaya desain kalian hidup, maupun mau transportasi atau kalian mau bikin itu ada orang-orangan di sana, itu sesuai selera kalian. Tapi saran gue adalah jangan sampai kalian membuat, balik lagi sama kayak tadi suasana yang di pohon-pohon tadi, jangan sampai di satu jenis itu kalian tempel terus banyak-banyak gitu. Itu membuat mata jadi monoton banget, kayak misalnya dominasi banget, aduh capek mata ngelihatnya gitu. Misalnya contoh kasarnya adalah kalian bikin satu mobil itu, misalnya ini satu mobil ini kalian jajarin 4 gitu. Itu kan kayak mata tuh kayak capek aja gitu kan. Nah, di sini gue maininnya dengan cara gue bikin adanya mobil yang berbeda, terus ada motor lagi dan jaraknya berbeda juga dengan mobil yang selanjutnya gitu. Jadi antara mobil ini ke motor terus ke mobil lagi, mobil yang depannya ini itu beda itu jaraknya, dan itu buat mata tidak terlalu capek ngelihatnya. Yang terakhir itu biasanya suasana gue bikin fasilitas yang ada di sana. Contoh gue bikin kursi-kursi, gue bikin adanya halte, gue bikin adanya iklan-iklan gitu. Dan menurut gue itu selera kalian dan menentukan konsep kalian di sana nanti mau apa gitu di desain kalian. Mungkin untuk suasana itu cukup, untuk color itu cukup. Terus selanjutnya itu masuk ke settingannya ya. Kalian bisa contoh, bisa enggak apa-apa. Karena ini cuman menurut gua doang gitu. Terus apa yang gue pengen tampilin di sini?
Yang pertama, gue mainin focal length. Focal length itu yang biasanya ada di ketika kalian pencet kamera di pojok kanan bawah di Lumion itu ada foto nih. Terus ada build, ada foto. Build itu untuk yang tadi untuk kita nambah-nambahin apa. Terus di sini ada foto untuk kita mau nanti rendernya di mana gitu. Mau rendernya bentuknya apa? Mau 4K, mau 8K gitu kan. Di sini gua mau bahas focal length. Focal length itu apa sih Gung pentingnya? Focal length itu sama kayak lensa di kamera. Di sini tuh gua bikin focal length-nya di 36,7. Gua bikin itu jarak kameranya jauh tapi vokalnya gua deketin gitu, jadi gua fokusin tetap di satu titik itu. Gua ngambil di atas gitu. Kalau misalnya di build-nya kita bisa lihat nih, ini jauh banget gitu. Tapi kalau udah kita mainin lensanya tadi, kita pencet lagi, restore lagi. Nah, di sini ini kayak bisa lihat dia udah kamera jauh tapi di focal length-nya tuh dideketin gitu sama lensanya. Itu menurut gua penting kenapa? Karena di sini tetap kita menjelaskan suasananya, tapi tetap fokus ke bangunan kita gitu. Jadi nggak dominan sama suasananya gitu, tapi tetap fokus ke bangunannya. Selanjutnya itu gua mainin cahaya matahari. Cahaya matahari itu kenapa penting sih? Ya jelas cahaya itu yang bikin visual kita itu melihat sesuatu dengan jelas dan itu menarik atau tidak itu dari dari cahayanya. Cahayanya itu penting banget. Kebetulan di Lumion 10 itu udah jadi satu paket gitu. Contoh satu paket di Real Sky ini, kita pencet Real Sky. Di sini kita bisa pilih cloudy, evening, morning, overcast, sunset, clear, night. Itu kita bisa pilih sendiri sesuai dengan konsep yang pengen kita tampilin gitu kan. Jangan sampai lepas sama konsep apa yang pengen kita tampilin. Di sini gue pilih clear, kenapa? Karena tetap balik lagi gue pengen bikin konsep ini adalah konsep rendering yang cerah gitu. Konsep rendering yang bukan moody. Jadi langsung cerah gitu. Pokoknya yang senang-senang aja. Di sini gue bikin clear. Kenapa clear? Clear itu perbedaannya apa sih sama cloudy gitu? Apa perbedaannya sama sunset? Perbedaan adalah ketinggian dari mataharinya dan banyaknya awan yang menutupi cahaya mataharinya gitu. Jadi kalau misalnya gue bikin dia cloudy atau banyak awan yang nutupin cahaya mataharinya, otomatis cahaya yang masuk ke bangunan gue bakal gak cerah gitu, bakal lebih redup-redup gimana gitu ya kan. Jadi gue nggak pilih cloudy, gue pilih clear, dan itu sesuai konsep kalian juga. Kalian kalau misalnya di Lumion 8,5 atau di 8 itu kalian bisa atur sendiri cloudy kalian, ada aturan cloudy sama sunnya itu berbeda gitu. Itu tapi tetap konsepnya adalah nutupin cahaya matahari atau enggak gitu untuk cloudy-nya, untuk awannya. Terus yang kedua ada ketinggian matahari tadi. Ketinggian matahari tadi itu juga penting karena di sana mau kalian taruh di mana tuh cahaya mataharinya jatuh di mana. Terus kalian mau taruh bayangan yang jatuhnya itu mau di mana gitu. Contohnya di sini gue bikin clear itu dia di antara siang gitu, di jam 2-an gitu. Tapi cahaya mataharinya yang jatuh tuh gue mau bikin kayak gini. Itu bahasannya adalah heading juga. Jadi kalau ketinggian dan heading itu ada campurannya gitu loh. Ada racikannya. Jadi ketinggiannya gue cukup di clear. Terus di headingnya, nah ini penting banget headingnya. Heading itu ngejelasin banget kalau bangunan kita itu nanti cahaya matahari jatuh di mana, terus bayangannya pun jatuh di mana gitu kan. Contohnya gini, kenapa gue bikin kayak gini? Kenapa sih gue nggak cahaya aja semua full kayak gini? Nah, kenapa nggak gue bikin cahayanya full ke bangunan semua gitu, nggak ngeliatin bayangannya? Itu menurut gua dominan lagi, balik lagi ke konsep yang dominan, yang mata itu capek. Harusnya mata itu kita bikin adanya visual kombinasi gitu. Jadi kayak misalnya cahaya jatuh itu tetap harus ada bayangannya. Di mana sih bayangannya? Gimana bayangan yang jatuh di bangunan itu nanti gitu kan. Itu menurut gua penting. Jadi gua balik lagi nah gua bikin bayangan kayak gini. Di 36 itu settingan gua ya. Kebetulan heading ini gue cuma jelasin konsepnya aja, settingannya kalian bisa tiru itu kalau misalnya arah bangunan kalian sama aku gitu kan. Nah di sini gue adanya cahaya yang jatuh dan ada bayangan yang jatuh di sini. Jadi kelihatan mata kita tuh ngeliat, oh di situ ada bayangan. Bayangannya tuh bentuknya kayak gitu nanti gitu. Shadownya bakal kayak gitu nanti ketika di render gitu kan. Dan mata orang pun ngelihatnya enak di situ. Oh ada cahaya, oh ada bayangannya kayak gitu. Jadi ada kombinasi kayak gitunya. Selanjutnya adalah exposure. Exposure itu menurut gua penting juga. Karena apa? Karena di sini tuh
balik lagi gue pengen cerah, jadi exposure-nya gue bikin setengah, gue bikin di 0,5 supaya ya bangunan gue cerah gitu, jangan sampai redup gitu. Exposure itu cuman buat redup gelapnya aja nih kayak gini, nah, cuman buat redup terangnya doang. Dan itu bisa nentuin banget kalau konsep kalian tuh nanti kayak gimana sih, mau cerah atau mau gelap sih gitu sih menurut gue bikin 0,5 nya tapi yang di bagian yang cerah, mau mendekatin 0,6 lah. Selanjutnya itu ada color correction. Color correction itu gue cuman mainin temperaturnya doang. Kenapa main temperaturnya doang? Di sini yang gue mengerti tentang temperatur adalah ketika kita mau bikin sore, kita bikin aja temperaturnya lebih siang, lebih panas gitu. Sebenarnya kelihatannya bukan lebih panas ketika kita mainin sore, tapi lebih oranye gitu, lebih orange. Jadi kayak sunsetnya lebih kerasa gitu loh kalau misalnya main sore gitu kan. Tapi kali ini gue mainnya siang, dan gue maunya nggak terlalu panas tapi cerah gitu. Gue pengennya nggak panas tapi cerah. Akhirnya gue main di 0,5 aja gitu, udah cukup. 0,5 atau 0,4 itu udah cukup banget gitu. Terus kalau kalian main interior, kan biasanya panasnya nggak masuk ke dalam tuh, cahaya itu kan nggak masuk kan. Berarti kalian main di 0,4 aja, 0,3 itu udah cukup gitu. Kecuali kalian misalnya di situ ada jendela, interiornya ada jendela, terus ada cahaya matahari yang masuk, itu ada harus permainan temperatur yang berbeda lagi gitu kan. Kecuali ya kalau cuman main di dalam ruangan doang tanpa ada cahaya matahari yang masuk, ngapain panas-panas gitu bentuknya gitu kan. Ngapain oranye banget gitu cahaya matahari yang masuknya. Terus, nah dan biasanya orang main di kontras dan main saturasi. Gue mainnya di standar aja. Gue nggak main di saturasi. Biasanya orang main saturasi itu main kontras juga. Dan sini gue nggak ngejelasin itu karena gue belum yang mahir banget untuk main kontras dan saturasi. Jadi di color correction ini gue cuma main di temperatur. Oke, selanjutnya gue main sharpen. Sharpen ini apa sih? Ketajaman. Sharpen ini ketajaman. Jadi kalau misalnya kalian mau menajamkan bangunan kalian gitu supaya nggak samar-samar itu, kalian main si sharpen. Intensity-nya gue mainin 1,1 atau di 1. Kenapa? Karena tadi kamera gue jauhin, tapi lensa gue deketin. Otomatis tetap kelihatan samar kalau dari kamera yang jauh gitu kan. Ya supaya walaupun kamera kalian jauh, tetap tajam dari gambar kalian gitu. Terus ada reflection. Di sini reflection gue mainin normal. Aja karena di sini ada pantulan cahaya dari jalan. Di sini ada jalan yang berair gitu. Enggak, sebenarnya bukan berair sih, kayak abis hujan gitu lah ya. Terus di sini lapangan basketnya gue bikin ada pantulan cahaya sedikit sama lantai-lantainya. Dan di sini gue mainin material bagian shadingnya itu dia mantulin cahaya karena dia bentuknya aluminium gitu. Jadi gue sedikit main reflection itu di normal gitu, nggak low banget. Selanjutnya itu gue mainin shadow-nya. Nah shadow ini juga penting. Tadi nyambung juga sama cahaya matahari yang jatuh tadi. Jadi di shadow ini gue bikin settingan di sun range-nya di 390 aja, nggak usah jauh-jauh. Dan itu agak standar sih sebenarnya, standar dari rendering biasa yang gue bikin. Di coloring itu apa pentingnya coloring, Gum? Jadi kalau misalnya cahaya matahari jatuh itu dan jatuh ke bangunan dan ada bayangannya, itu malah jatuhnya warna si mataharinya jadi oranye bayangannya gitu. Tapi kalau misalnya kalian bikin coloringnya racikan kalian sendiri, misalnya gue bikin 0,5, itu tuh jadi cahaya matahari yang mantul ke bangunan misalnya warna putih, terus jatuh ke lantai, itu warnanya bukan oranye tapi campuran dari warna langit, dari warna pantulan bidang yang kalian warnanya tentuin tadi gitu kan. Jadi warnanya nggak oranye gitu, nggak oranye yang panas gitu loh. Di coloring. Terus di interior eksterior itu supaya nentuin di mana sih bayangan yang benar-benar interior dan mana sih bayangan yang nanti dari eksteriornya gitu. Gue bikin di 0,3. Terus ada omni shadow. Omni shadow ini apa? Sudut-sudut bagian yang nggak kena cahaya itu, omni shadow ini berperan banget. Jadi kalau misalnya ada sudut-sudut yang nggak kena cahaya matahari, masa terang sih? Kan nggak kan? Pasti lebih gelap daripada bagian-bagian yang kena matahari terus ada bayangannya gitu. Jadi ini cuma sudut-sudut doang gitu. Kayak ada sudut-sudutnya itu kerasa banget, sudut gelap gitu. Yang gue mainin itu aja. Sharp dan ultra sharp ini menurut gue kecuali kalian mau ngedetailin sesuatu, itu dia kayak sharpen lagi. Jadi bayangannya itu bukan jatuh samar, tapi malah bentuk bangunannya itu kebentuk gitu langsung gitu. Kalau misalnya main sharp dan ultra sharp gitu. Nah, selanjutnya ini ada depth of field. Depth of field ini
jadi kalian mau bikin sesuatu itu mau fokus gitu. Jadi kayak misalnya kalian ngefokusin sesuatu tapi selainnya sama, yang lainnya samar. Nah itu mainnya di depth of field gitu. Di sini gue bikin 0 kenapa? Karena di sini gue mau fokusin semuanya. Maksudnya semuanya itu fokus, nggak ada yang samar-samar. Jadi fokusnya itu cuman dari tadi gue bikin color palette dan gue bikin bangunan gue itu terfokus karena yang lainnya gue bikin abu-abu gitu. Misalnya bagian-bagian lainnya tuh gue bikin abu-abu gitu. Jadi udah fokus dari sananya gitu, nggak gue fokusin dari kamera gitu. Menurut gue itu penting juga. So kita coba aja langsung rendering fotonya. Nah di sini rendering foto itu ada desktop, ada print ini di 4K dan poster ini di 8K gitu. Gue bikin desktop aja dan kita simpan di mana gitu kan. Kita simpan di sini. Oke. Kita tunggu renderingnya. Ya renderingnya tergantung. Kalau misalnya 8K itu ya lama, tentunya lama. Kalau cuma di desktop doang, untuk desktop itu ya menurut gua udah cukup banget sih. Nggak terlalu lama gitu. Masih bisa ditunggu bentar gitu. Kalau 8K itu lama nunggunya. Bisa beberapa menit, belasan menit. So segitu aja video dari gua. Kalau kalian suka boleh banget di like, di subscribe, di share kalau teman-teman yang butuh render cepat. Atau kalian punya saran lain boleh kalian komen. Kalian punya kritik lain boleh kalian komen. Bebas banget buat kalian. Aku bakal terima itu. Itu support aku juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton juga. See you in next video. Bye bye.